Oke, selamat datang di channel ini, channel Arfan Master. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sel dan jaringan. Oke, oleh saya sendiri Arfan Arifuddin SSC MSI. Nah, untuk materi ini sebenarnya materi tentang anatomi tumbuhan. Nah, kalau mendengar kata-kata tumbuhan, anatomi, berarti kita akan membicarakan tentang hal-hal atau mengenai bagian-bagian dalam daripada tumbuhan. Mungkin nanti kita akan bicara tentang komponen-komponen yang ada dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah yang mungkin diperuntukkan materi ini untuk orang-orang yang mungkin ikut kompetisi sains tingkat nasional, tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, kemudian nasional, kemudian internasional. Ada juga yang mungkin mengikuti kompetisi sains ya KSN atau OSN yang dulu ya. Nah, ini mungkin materi yang bisa dipelajari juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada dari jurusan biologi, dari jurusan pertanian, ataupun misalnya dari jurusan-jurusan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tumbuh-tumbuhan, yang mungkin kita akan mempelajari tentang sel dan jaringan. Oke, sebelum melanjutkan materi ini, jangan lupa untuk mengetik tanda lonceng, kemudian tekan like and subscribe terus channel dari Arfan Master ya. Mudah-mudahan dari channel Arfan Master ini bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi ilmu, dan bisa berbagi hal-hal yang positif lainnya. Oke, langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang masalah ini, ya, protoplas. Apa sih yang dimaksud dengan protoplas? Nah, di bagian ini itu ada 3 ya yang dimaksud dengan protoplas. Ada bagian plasma sel, inti sel, dan plastida. Nah, teman-teman pernah tahu nggak protoplas itu apa? Nah, kita sudah belajar kan tentang sel. Nah, sekarang kita tetap belajar tentang sel yang kemarin, materi yang kemarin kakak sampaikan. Nah, sel itu sebenarnya di dalam sebuah sel itu ada yang bagian yang terpenting, utamanya dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan, bagian terpenting itu yang disebut protoplas. Dan bisa dikatakan bahwa protoplas inilah yang memikul kehidupan sebuah sel. Artinya itu intinya, itu sebenarnya. Tanpa dia sel nggak bakalan hidup gitu ya. Karena itulah para ahli menganggap bahwa protoplas tersebut sebagai pemikul kehidupan. Oke. Nah, di sini adalah gambar yang kita lihat tentang protoplas. Nah, ini adalah sel-sel dari Petiolus daun beta ya, Petiolus daun beta. Kemudian sel-sel seludang tepung dari batang muda. Jadi ini adalah sel Petiolus beta dan ini adalah sel-sel dari istilahnya sel seludang batang muda ya. Nah, jadi ini adalah Nicotiana tobacum ya, bisa dibilang ini adalah Nicotiana tobacum atau tembakau ya. Nah, ini ada keterangan nih, ada nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1 itu adalah dinding sel ya, itu dinding sel. Kemudian nomor 2 itu kloroplas. Nah, kemudian nomor 3 itu adalah sitoplasma. Sama ya, sitoplasma. Kemudian nomor 4 itu adalah nukleus. Nah, nomor 4 itu adalah nukleus. Ya, nomor 5 tadi itu adalah nukleolus. Ya, nomor 5 adalah nukleolus. Nomor 6 itu adalah vakuole ya. Tentu saja kita tahu ini vakuola ya. Vakuola itu kan berupa ruang ya. Oke. Nomor 6 adalah vakuola. Nomor 7 itu mitokondria ya. Ini ada tambahannya ya untuk sel yang sebelah kiri itu sel seludang tepung batang muda. Ini adalah mitokondria. Nomor 8 itu baru adalah butir amilum. Jadi itu keterangannya ya. Keterangan-keterangan daripada protoplas. Nah, kalau kita lihat sendiri protoplas itu berupa apa ini ya? Berupa kayak dia agak-agak bola-bola yang bulat ya, bola-bola bulat gitu. Jadi terkadang kita melihat ini ada agak kabur ya. Tapi kita bisa melihat protoplas itu seperti semacam ini ya, berwarna bola bulat ya, seperti butir-butir air tapi dia berwarna hijau di dalamnya. Ini adalah protoplas ya, secara mungkin bisa dilihat dari mikroskop ya. Mikroskop ya, ini dia protoplas. Oke. Kemudian kita ke bagian plasma sel, oke. Nah, kita tahu bahwa plasma sel itu apa sih artinya? Nah, kita akan membahas tentang pengertiannya, bagian pada sel plasma sel dan gerak plasma sel. Nah, ini adalah contoh dari plasma sel. Plasma sel sebenarnya adalah sitoplasma. Sitoplasma itu besar ya. Jadi ada beberapa organel-organel yang tinggal di dalam. Ingat bahwa dalam pembagian penting daripada organisasi sebuah sel itu kan ada 3 ya, membran plasma, ada mungkin sitoplasma dan organel-organel sel yang lainnya. Oke, ini adalah contohnya plasma sel.
Oke, jadi nanti kita akan membahas dulu nih tentang pengertian daripada plasma sel. Jadi plasma sel itu merupakan apa? Sebuah benda hidup yang terdapat di dalam sel. Jadi dia berbentuk cairan yang ya agak kental ya. Plasma sel atau bisa disebut sitoplasma itu apa ya? Disebut dengan sitoplasma ya, atau lazimnya itu disebut dengan dinding sel. Plasma sel itu ada berapa lapisan, itu ada beberapa lapisannya. Yang pertama adalah bagian-bagian plasma sel itu ada lapisan luar, kemudian ada yang disebut lapisan tonoplasma, kemudian ada yang disebut lapisan plioplasma. Nah, kita ke lapisan luar dulu ya, lapisan luar ini. Nah, kita ke lapisan luar, nanti kita akan membahas juga tentang gerak-gerakan sel ini. Jadi lapisan luar itu adalah lapisan ektoplasma atau yang disebut plasmolema atau plasmoderma. Lapisan plasma ini merupakan lapisan paling luar, berbatasan dengan dinding sel. Jadi kelihatan kalau misalnya di bawah mikroskop itu dia merupakan sebuah cairan yang gak kental, yang bersih atau jernih ya, itu yang disebut lapisan luar. Kemudian yang kedua ini adalah lapisan tonoplasma, itu adalah lapisan plasma yang agak dalam. Jadi berbatasan dengan vakuola-vakuola yang tampak agak jernih. Nah, itu bagian-bagiannya itu ya. Nah, itu dan disebut lapisan tonoplasma. Kemudian lapisan plioplasma itu adalah lapisan di antara ektoplasma, nah, dan tonoplasma. Ya, tampak seperti berbutir-butir kecil sehingga tampak agak keruh ya. Mungkin tanpa adanya butir-butir kecil tersebut, ya cairan tersebut juga tampak jernih karena batasannya merupakan dasar yang sama. Jadi bahan dasar plasma sel sebenarnya memang merupakan bahan dasar yang bisa dibilang indeksnya itu adalah lazimnya disebut biasnya ya, indeks biasnya lebih besar daripada air ya. Bahan dasarnya plasma sel ini disebut hialoplasma yang berfungsi tidak saja menyusun sebuah sitoplasma, melainkan juga menyusun plastida dan inti sel. Jadi disebutkan pula bahwa lapisan plioplasma keadaannya tampak agak keruh karena adanya butir-butir kecil yang terdapat di dalamnya. Tentang butir-butir kecil ini, sekarang ini masih sangat diteliti dulu fungsinya ya, karena belum ditetapkan juga bahwa dia adalah mikroplasma. Nah, mikrosoma yaitu merupakan hasil metabolisme yang terjadi yang berlangsung dalam plasma, atau mikrosoma itu juga bisa disebut sebagai gelembung-gelembung yang demikian kecil. Oke. Selain mikroplasma juga beberapa yang akan dipecahkan ya. Terdapat pula mitokondria dan kondriosoma yang belum diungkapkan ya, masih sangat diteliti untuk fungsinya. Oke ya. Sekarang ini adalah kita udah bahas tentang bagian-bagian daripada plasma sel, lapisan tonoplasma dan sebagainya. Kita akan ke sebuah yaitu gerak pada tumbuhan atau gerak plasma sel sebenarnya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu ya, bahwa sebenarnya di sini adalah ada inti sel dari petiolus, ada inti sel dari sel-sel hipokotil beta. Tapi di sini akan dipelajari ya, sudah dibahas sih sebenarnya sebelumnya di slide yang lalu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak-gerak pada tumbuhan. Jadi dalam sel tumbuhan itu ternyata plasma selnya itu mengadakan gerakan-gerakan. Nah, pengaruh daya dari plasma inilah disebut vis vitalis. Vis vitalis, ya namanya bukan, vis vitalis ya. Jadi di sini ada gerak rotasi sama gerak sirkulasi. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ada angka ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi ada beberapa angka yang termasuk di sini di dalamnya ya. Jadi angka-angka ini angka-angka ini adalah angka 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. Ada 4. Nah, di nomor 1 ini sendiri di sini adalah sitoplasma. Nomor 2 itu adalah inti sel. Nah, nomor 3 itu adalah plastida, nomor 4 itu adalah vakuola ya. Jadi ada 4 vakuola di sini. Nah, kita ke gerak rotasi. Gerak rotasi apa sih? Nah, kalau kita di SMP kan gerak rotasi itu kita pernah belajar gerak endonom ya pada tanaman. Tapi perkembangan di sini adalah perkembangan yang lebih mendalam lagi. Jadi gerak rotasi itu merupakan gerak plasma yang berarah, gerak melingkar secara tetap. Gerak demikian hanya berlangsung dalam sel-sel yang mempunyai vakuola yang lebih besar, dan dalam berlangsung gerakan ini terkadang nukleus atau inti sel atau plastida tidak dapat berpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut. Nah, kita lanjut ke gerak sirkulasi ya. Kalau gerak sirkulasi tadi adalah sesuatu yang dalam gerakan-gerakan ini dapat dikatakan arahnya tidak menentu.
Jadi gerakan demikian hanya terdapat atau berlangsung dalam sel-sel yang mempunyai beberapa vakuola kecil. Jadi memang tadi perbedaannya jelas sekali ya. Kalau misalnya dulu tadi itu adalah gerak rotasi, itu merupakan gerak yang plasma sel yang berarah melingkar secara tetapnya. Dengan demikian, kalau gerak sirkulasi itu gerakan-gerakan ini dapat dikatakan bahwa arahnya tidak menentu. Gerakan demikian hanya dapat berlangsung di dalam sel-sel yang mempunyai beberapa vakuola kecil. Nah, tadi gerak rotasi itu kan vakuolanya besar tuh. Jadi dia gerakannya secara tetap dan berarah. Tapi kalau misalnya gerakan sirkulasi tadi ini gerak rotasi yang secara arah, tapi kalau gerak sirkulasi itu adalah gerakan yang dikatakan arah gerakannya itu tidak menentu. Karena kita lihat ya tadi ini vakuolanya ini banyak-banyak nih. Jadi karena dia terdapat vakuola yang berbentuk kecil-kecil, sehingga gerakan tersebut gerakannya tidak arahnya tidak menentu. Oke, nah sampai di sini dulu penjelasan untuk video kita kali ini. Ya, jangan lupa saksikan video selanjutnya di channel Arfan Master, channel belajar. Channel belajar berbagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.